kita nggak boleh milih pekerjaan tuh hanya karena kompensasi benefitnya itu menarik. Atau posisi yang ditawarkan itu prestigious. Entry point-nya harus benar dulu. Kita harus mengenali perusahaan kita seperti apa. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Di tahun kemenangan dan berkat internasional ini kita pasti excited pengen sesuatu yang beda gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fandi dan saya Meiti yang akan menjadi co-host hari ini. Nah, hari ini kita bisa apa? Hari ini ada topik yang sangat menarik ya Ko Fandi terkait visi kita khususnya mengenai tahun International Blessings. Hari ini kita ada narasumber yang bekerja dengan networking dari luar negeri juga, jadi berhubungan dengan orang-orang yang tentunya bukan orang Indonesia, dan nanti kita akan gali bagaimana ceritanya akhirnya bisa ketemu dan bekerja di company ini dan sampai hari ini menerima banyak promosi dari pekerjaannya. Kita nggak berlama-lama lagi, kita perkenalkan dengan Ibu Susana Gunawan. Silakan. Thank you Ko Fandi, Meiti. Perkenalkan, nama saya Susan. Saat ini saya bekerja di salah satu multinational company yang berkantor pusat di Switzerland sebagai Head of Customer Support untuk Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang in vitro diagnostik ya. Kalau simpelnya kita bisa bilang ini alat kesehatan gitu. Dan di GMS saya kebetulan dipercaya bersama suami melayani sebagai CG leader di CG Family di area Surabaya Barat. Oh, luar biasa ya, gitu. Seorang CGL, seorang ibu rumah tangga gitu ya, tapi juga kerja di satu perusahaan global sampai ke Swiss gitu ya. Benar-benar nanti meetingnya di Swiss. Gitu ya. Nanti kita pengen tahu ya. Iya. Ya, gimana? Kok tahu-tahu bisa kerja di satu perusahaan global gitu ya? Nanti yang kita tahu nanti meetingnya juga salah satunya di Swiss, di mana, di Thailand lah, di mana lah. Nah, itu awalnya gimana? Gitu. Dengar-dengar sampai itu ya, tidak apply tapi malah dicari sama orang dari perusahaan itu. Ya, jadi sebetulnya perusahaan tempat saya bekerja sekarang ini perusahaan kedua. Setelah lulus kuliah, saya tuh bekerja di salah satu laboratorium klinik dulu di Denpasar, karena saya lahir besar juga di Denpasar. Terus setelah beberapa tahun saat saya menikah, akhirnya pindah ke Surabaya gitu ya, masih di laboratorium klinik yang sama. Jadi saya bekerja kurang lebih 10 tahun di perusahaan, hampir 10 tahun ya di lab tersebut. Pada saat itu kami punya planning untuk pindah kota dari Surabaya. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya rencana tersebut tidak jadi gitu ya, batal gitu. Nah, sebetulnya saya ini sempat berhenti kerja ya, sempat nganggur lah ibaratnya. Sorry, posisi terakhir di waktu itu saya sebagai branch manager di Surabaya, cabangnya. Gitu. Tapi cabang besar juga kan, yang terbesar di Surabaya. Salah satu yang paling besar di Surabaya. Setelah itu saya sempat berhenti kerja kurang lebih hampir setahun mungkin ya. Terus kemudian mungkin bulan ke-7, bulan ke-8 saya nganggur itu ada kenalan lama yang kontak menawarkan ada opportunity gitu. Tapi saya waktu itu belum betul-betul mempertimbangkan ya. Nggak lama dari situ nggak disangka country manajernya tuh menghubungi saya. Bahkan beliau itu menyempatkan datang gitu ya ke Surabaya gitu untuk ngobrol tentang opportunity ini. Jadi beliau cerita tentang company ini seperti apa, visi misinya, terus kemudian produk yang dibawa dan sebagainya. Dari situ saya tertarik lah. Nah, jujur bilang, apakah boleh dibilang saya punya track record ataupun history kerja experience yang istimewa banget? Saya rasa kok enggak ya. Dan yang kedua, saya juga nggak punya istilahnya pengalaman di national coverage, saya nggak punya. Abang saya dulu kerjanya di Denpasar, udah gitu di Surabaya. Dengan country manager. Iya. Nah, sama country manager ini juga saya pernah ketemu 1 kali gitu, tapi cuman very brief lah, nggak sampai 5 menit mungkin di banyak orang gitu. Jadi saya nggak yakin juga itu satu hal yang sangat gimana banget gitu ya. Nah, tapi saya percaya satu hal ya, jadi kerjaan ini tuh kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih, ini satu mujizat yang Tuhan berikan dalam keluarganya kami. Dari situ kepercayaan terus bertambah ya sampai hari ini. Jadi 2017 saya gabung, tahun ini 8 tahun jalan. Wah. Gitu. Kurang lebihnya ceritanya begitu.
Boleh tahu nggak pertama kali join di company ini posisinya sebagai apa? Dulu saya posisinya adalah sebagai National Application Manager. Jadi National Application Manager itu tugasnya memanage aktivitasnya Application Specialist. Application Specialist ini adalah para ahli yang melakukan training untuk produk diagnostiknya kita sehingga bisa digunakan di operational lab. Jadi dulu skopnya tuh begitu. Jadi banyak kan bekerja dengan Application Specialist. Gitu. Oke. Setelah 8 tahun ini, apakah masih dengan posisi yang sama atau ada promosi yang diterima? Jadi dalam 8 tahun ini ada beberapa promosi ya. Pertama mungkin ada dari skop yang sama, masih di skopnya Application Specialist, tapi kemudian jadi Head of Departments. Terus kemudian mungkin hampir 2 tahun yang lalu itu saya dipercaya juga untuk bekerja dengan teman-teman teknisi dan juga lab IT spesialis. Jadi saat ini tim saya mungkin kurang lebih 50 something gitu ya, 50 something, 52 orang tepatnya. Itu dia tergabung antara teknisi, aplikasi dan lab IT spesialis. Jadi full after sales support. Jadi full coverage. Kalau dulu kan mungkin cuma satu bagian kurang lebihnya. Jadi itu mungkin yang terjadi selama kurang lebih 8 tahun ya. Oke, bisa nggak? Pasti teman-teman juga pengen tahu di-spill bagaimana cara bekerja dengan orang-orang luar gitu ya, orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu. Kira-kira ada hal-hal apa yang do atau yang don'ts gitu. Pasti kan beda culture juga ya, secara bahasa juga berbeda. Nah, awalnya saya tuh nggak begitu ngerti bahwa ada perbedaan antara multinational company dengan mungkin company-company yang sifatnya mungkin bukan multinasional. Tapi waktu saya masuk pertama itu ada satu hal yang menurut saya sangat berbeda gitu ya. The way they lead itu berbeda. Jadi kalau kebanyakan yang saya tahu itu biasanya kan decision itu top down decisions. Tapi kalau di company saya itu decision itu modelnya kayak konsensus. Mereka punya namanya konsep leadership, collective leadership. Jadi pada saat mereka ngambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang sifatnya jangka panjang, itu ada a group of people yang make a decision together. Jadi bukan dari country manajernya. Bukan hanya dari country manajernya. Jadi ini masing-masing orang ini punya accountability terhadap bagaimana mereka make decision seperti itu. Terus hal lain yang juga agak bikin saya punya culture shock itu ya. Jadi mereka itu sesuatu hal yang sangat biasa. Misalnya kita manggil bosnya kita dengan nama gitu ya. Jadi bos saya saat ini orang Singapura gitu ya. Jadi saya juga manggil bos saya itu dengan nama. Bahkan kita memanggil CEO globalnya kita juga manggil nama. Bukan sesuatu hal yang lazim, misalnya pada saat conversations, ada dialog gitu. Misalnya yang baru new joiner, mereka bisa tanya nih sama country manager, atau mereka bahkan bisa tanya sama mungkin CEO yang levelnya global level pun juga bisa tanya gitu. Bukan sesuatu yang lazim. Itu mungkin perbedaan culture sedikit ya gitu ya. Terutama untuk orang Indonesia yang sungkannya banyak ya. Sungkannya banyak. Nah itu salah satu hal yang mungkin berbeda dalam hal dinamika di perusahaan saya khususnya. Ya tadi kan sebenarnya disebutkan sungkan, tapi sebenarnya saya mungkin coba membahasakannya, orang kenapa sungkan? Karena dia itu minder, gitu kan. Sedangkan orang-orang di luar sana sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya, karena dari kecil diajari bahasa Inggris kan. Sedangkan kita ini yang belum pernah sebagai Inggris sebagai mungkin bukan mother language-nya, ya betul. Gitu. Nah kira-kira gimana Susan ketika ada di sana gitu, terus misalnya ketika meeting dengan orang-orang yang dari berbagai negara gitu, gimana cara untuk membawakan diri gitu ya, atau ya seperti itulah gitu, gimana? Ini memang bahasa itu entry barrier yang saya rasakan juga. Saya ini terus terang nggak pernah sekolah di luar negeri juga. Saya juga nggak pernah hidup di luar negeri dan saya nggak pernah les bahasa Inggris yang formal, saya juga nggak pernah. Jadi waktu hari pertama saya masuk itu ya mungkin agak polos ya waktu itu. Jadi saya nggak mikir banyak. Walaupun memang pada saat interview saya diinterview sama orang asing, tapi saya nggak nyangka bahwa in daily basis mereka itu conversationnya itu memang dalam bahasa Inggris. Karena ada beberapa key position itu yang memang diisi oleh ekspatriat gitu ya, misalnya finance, kemudian
fungsi marketing, terus kita punya regional ataupun global counterpart, itu juga ya pasti orang asing semua. Hari kedua saya masuk kerja itu, saya langsung meeting dalam bahasa Inggris. Itu saya terus terang kelagapan sih, ya. Tapi dari situ tuh saya berpikir begini, aduh Tuhan gimana ya, saya ini grogi, saya ini juga merasa aduh bahasa Inggris belepotan gitu ya. Terus dengan dengan medok tertentu gitu. Ya. Nah jadi saya tuh berpikir gimana ya caranya, ya sudah. Lalu saya dapat hikmat begini, saya dalam setahun itu harus membaca buku bahasa Inggris dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi saya membaca mungkin 4 sampai 6 buku. Terus sampai at some one point itu saya juga mengganti Alkitab saya. Jadi Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dibaca bareng gitu ya. Nah, terus dari situ saya mungkin mulai ngumpulin lah namanya vocabulary. Oh, ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa gitu. Terus dan memberanikan diri ya pada saat kita berbicara dalam meeting itu jangan sampai sungkan dan perasaan minder itu mendominasi kita, karena it's not about personal. Itu bukan tentang achievement kita dari sisi bahasa. Tapi mereka-mereka yang orang asing ini sangat membutuhkan input bagaimana sih market Indonesia, bagaimana sih mungkin business processes kita, bagaimana sih customer point of view. Itu mereka sangat membutuhkan kontribusinya kita. Jadi kita mesti harus keluar dari situ meskipun dengan keterbatasan ya, dengan keterbatasan. Mungkin sampai hari ini kalau dibilang saya fluent banget tuh enggak. Tapi jangan buat hal-hal seperti itu tuh jadi satu hambatan. Dan nggak semua orang itu yang ekspatriat itu bahasa Inggrisnya juga yang top notch banget tuh enggak. Misalnya di beberapa negara Eropa mereka mother tongue-nya juga bukan English gitu ya. Ada salah satu koliknya kita tuh ya orang mungkin salah satu negara di Eropa gitu. Saya kalau dengerin bahasa Inggrisnya dia, saya juga perlu kayak bertapa. Ya ini maksudnya apa gitu ya. Terus di negara lain dia punya aksen-aksen tertentu juga ya. Termasuk di Asia Timur gitu ya. Asia Timur itu kan bahasa Inggrisnya juga berbeda gitu. Tapi mereka confidence. Yep. Nah, dari situ saya juga melihat, loh, kalau mereka confident terus kenapa kitanya tuh yang overthinking gitu ya. Nah, itu dari situ juga ya maju terus aja gitu. Lama-lama nanti bisa fluent gitu. Setidaknya dia ngerti, saya ngerti. Pernah nggak harus mempertahankan argumen gitu ya sampai akhirnya Susan yang benar dan yang lain yang salah gitu? Atau Susan yang pendapat Susan yang paling tepat, yang lain mungkin agak dalam satu meeting misalnya lagi membahas sesuatu. Ya, itu sebetulnya realita yang gini kita ngomongnya kok. Jadi salah satunya juga yang mungkin yang kita mungkin nggak kuat ya. Kita harus bisa berbicara ataupun berdiskusi dengan konteksnya healthy conflict. Ya. Healthy conflict itu artinya seringkali gini, kita tuh comfortable kita membicarakan masalah kita punya task list, to do list. Oh kita mesti A, B, C, D, E, F. Tapi by the time ini nggak tercapai sesuai keinginannya kita ataupun sesuai dengan agreementnya kita nggak pernah membicarakan secara dalam apa penyebabnya. Apakah ada pola-pola kebiasaan tertentu, behavior yang kita biarkan. Orang biasanya menghindari topik ini karena apa? Takut terjadi nggak enak sama orang itu. Takut nanti dia orangnya balas dendam kalau saya mengangkat hal tersebut. Nah, kemampuan untuk kita bisa masuk ke dalam healthy conflict ini sangat penting. Itu akan menentukan company itu akan semakin progresif dan semakin relevan di market atau tidak. Saya kasih contoh begini, misalnya ada pola-pola tertentu di company yang secara general saya bilang misalnya seperti ini. Kalau ada orang yang kompeten, ya udah kerjaan tuh semua ditumpuk ke orang kompeten tersebut. Sehingga at one point karena orang ini kebanyakan kerjaan, yang kita cuma lihat adalah simptomnya. Simptomnya adalah oh kerjaannya kok nggak tepat waktu ya. Terus oh kualitasnya biasanya A grade sekarang turun jadi C grade gitu. Nah kita cuma bilang oh ya udah kita mesti nge-push orang ini, nge-push orang ini, nge-push orang ini. Tapi kita nggak pernah mendiskusikan secara terbuka. Sebenarnya
ini nih gejala-gejala ini tuh kita juga ada andil loh dalamnya. Kita as a leader kita punya andil loh di dalamnya. Nah, kemampuan kita untuk bisa berdiskusi dengan konteks healthy konflik ini sangat penting. Dan ini tadi jadi masanya perdebatan gitu ya, Ko ya. Perdebatan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi cukup berani nggak? Kita cukup punya safe environment nggak untuk kita bisa berbicara secara terbuka dalam diskusi tersebut. Itu yang menentukan apakah organisasi ini sehat atau enggak. Seberapa safe kita bicara gini, oh hari ini misalnya, oh saya nggak suka loh, kamu tadi ngomongnya A, B, C, D begini. Sehingga saya begini, gitu ya. Dan itu bikin impactnya di company seperti ini. Kenapa behavior kamu seperti itu? Nah, ini adalah hal yang, culture yang ada di company gitu ya. Jadi keberanian dan satu open discussion seperti ini yang justru habis itu come up, oh ya ternyata revelationnya begini gitu. Ya tentu pasti butuh kerendahan hati ya. Jadi kerendahan hati, juga hati yang mau dengar, yang mau dikoreksi itu juga sangat penting gitu sih. Jadi healthy conflict itu crucial sih buat organizational growth. Ya, saya penasaran, kan posisi Ci Susan kan ini ya sebagai wanita apalagi ya, biasanya ada stigma-stigma lah di dunia sana itu mengatakan untuk jadi pemimpin, apalagi wanita ya, ya ada diskriminasi biasanya gitu. Tapi hari ini Cici sebagai wanita dan juga ibu rumah tangga, juga istri dan juga termasuk pelayan Tuhan ya di gereja, melayani di gereja, pasti punya value-value yang dibawa juga ke dunia pekerjaan. Bagaimana Cici menempatkan diri di dalam company, apalagi yang dengan level global seperti ini, pasti biasanya ada value yang berbeda gitu, yang mungkin kita pegang sebagai anak Tuhan dan juga yang company pegang. Bagaimana menyelesaikan itu ketika terjadi konflik secara value? Gini, pada saat kita memilih pekerjaan itu, kita nggak boleh milih pekerjaan tuh hanya karena kompensasi benefitnya itu menarik, atau posisi yang ditawarkan itu prestigious. Entry point-nya harus benar dulu. Kita harus mengenali perusahaan kita seperti apa. Dan puji Tuhan, perusahaan saya ini perusahaan yang punya integritas dan proses bisnisnya itu clean gitu ya. Dan mereka punya monitoring kontrol yang sangat ketat dari aspek itu gitu ya. Itu juga salah satu istilahnya pengaman kita ya pada saat kita masuk di satu company. Nah, tadi kalau kaitannya tentang apakah ada diskriminasi atau tidak, begini. Untungnya kita hidup di tahun 2025 ini ya, di zaman udah sangat maju gitu ya. Terus kemudian banyak juga campaign gitu ya. Kuncinya begini sebenarnya. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang masih hidup dalam masa kuno gitu ya, masa zaman dulu gitu ya, di mana mungkin dominasi tertentu gitu. Tapi saya melihatnya adalah itu tergantung bagaimana caranya kita membawa diri. Ya, satu tentu kita harus punya kompetensi dan harus membangun profesionalitasnya kita. Yang kedua adalah bagaimana kita disiplin juga membangun dirinya kita sendiri dan memposisikan dirinya kita sendiri. Mungkin saya tahu misalnya beberapa gitu ya, jangan gunakan alasan kita sebagai ibu, sebagai istri itu untuk alasan untuk kita tidak perform dengan excellent di rumah, di kantor gitu ya. Saya kasih contoh begini ya, mungkin kalau perempuan, saya juga punya anak gitu ya, saya juga punya anak. Setelah kita cuti melahirkan selesai gitu ya, seringkali ada juga masa-masa di mana kita masih struggle dengan balita ya, namanya balita itu ada yang suka sakit dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya support system yang ada di rumah supaya kita bisa keep balance-nya antara pekerjaan dan di rumah. Artinya begini, bukan berarti ya sudah pokoknya yang penting profesional di kantor juga gitu ya. Tapi perlu ada kerjasama juga sama orang di rumah ya, dengan suami, dengan anak, bahkan dengan mertua gitu ya. Nah itu harus ada kesepakatan gitu loh, karena pekerjaan ini kita juga milih loh ya. Kita bukan kayak dipaksa masuk ke satu company kan, enggak.
Jadi juga salah satu tanggung jawab yang kita nggak boleh, ya udahlah ini nomor kesekian, yang penting anak saya dulu. Kalau pilihan itu yang diambil akan jadi berat sebelah, kemudian at one point itu akan mencederai track recordnya kita. Yep. Nah, jadi itu yang balance-nya di mana? Nah, saya susah bilang ya, itu masing-masing rumah tangga harus ada kesepakatan sendiri. Dan tipe pekerjaannya juga gitu ya, harus ada kesepakatan. Saya nggak bisa bilang bahwa mungkin idealnya zaman dulu jam 4 harus pulang ke rumah. Nah, nggak semua orang itu idealnya tuh begitu. Ya. Jadi jangan menerapkan idealnya orang lain di rumahnya kita sendiri. Itu juga akan semakin bikin kita overthinking sebagai perempuan. Ya, itu juga yang perlu diingat gitu mungkin. Sekarang mari kita mendengarkan apa yang menjadi dasar firman Tuhan untuk sesi pada hari ini. Kejadian 41 ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Langsung ya, saya lompat ke ayat 41. Dengan ini aku melatih engkau, Yusuf, menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita tahu sebenarnya di luar sana itu ada banyak kebutuhan, ada banyak requirement. Dan di situ harusnya tempat di mana kita anak-anak Tuhan menempati posisi-posisi seperti itu. Kenapa? Karena kita punya integritas, karena kita punya spirit of excellence, karena kita punya visi, dan karena ada sesuatu dalam diri kita yang dimana Tuhan mengatakan kepada kita seperti perumpamaan tentang talenta dan uang mina, kita harus memultiplikasikan talenta itu. Kita bukan orang yang gampangan, kita bukan orang yang biasa-biasa, kita ada orang yang selalu memacu diri untuk berkembang, untuk bertumbuh dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan di sini juga dikatakan bahwa selalu akan ada kebutuhan, selalu akan ada requirement, selalu ada tempat-tempat kosong yang sangat-sangat strategis. Tidak hanya untuk secara lokal juga, tetapi juga secara internasional. Bagaimana dengan diri kita? Yesus sudah membuktikan diri untuk menjadi orang yang benar-benar berkualitas, sehingga dari seseorang dari desa mungkin yang ada di tanah Kanaan gitu ya, dia bisa menjadi orang kedua di Mesir. Bagaimana dengan kita semua? Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Kalaupun memang benar-benar kita mau memacu diri, kita mau belajar bahasa, kita mau belajar banyak hal yang lain-lain, sehingga kita punya kualifikasi, kita punya kemampuan, kita punya skill, dan itu juga bisa Tuhan pakai dimanapun kita berada, termasuk ada di Berkat Internasional. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau terkait value, misalnya ya let's say mungkin secara company, ini adalah company yang tidak terlalu bertentangan ya dengan value, tapi bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sana kan juga pasti dengan background dan latar belakang sendiri. Pernah nggak ada kejadian atau ada pengalaman, misalnya dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan sebuah kebijakan, dan itu ternyata nggak cocok dengan orang lain gitu, karena kita menjaga value kita gitu. Pada prinsipnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak bisa menyenangkan bos kita pada hal tertentu mungkin ya. Yang pertama begini, mengenai value, kita memang harus jelas value kita yang benar-benar nggak boleh digeser itu apa. Terus kemudian kita juga harus pada saat kita berdiskusi, kita pastikan itu spesifik. Nggak bisa kita cuma ngomong, oh ya kamu harus lebih punya customer centricity. Apa itu customer centricity ya misalnya? Atau kamu harus lebih jujur. Lebih jujur itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bertentangan value sama orang lain, kita klarifikasi dulu konteksnya seperti apa, situasinya seperti apa. Jangan sampai kita jump into assumptions. Karena kita ini sangat gampang sekali masuk ke urusan asumsi yang seringkali itu menjerumuskan, bahkan bikin problem itu semakin besar gitu. Terus jangan masuk ke situasi politis ya. Misalnya begini, supaya saya pengaruhin lah orang ini, orang itu. Tetap kita akan mungkin ketemu dengan orang-orang tipe seperti itu. Tapi baik lagi kita dengan healthy conflict kita bisa masuk dengan oke, kita kan setuju shared visionnya kita ini, code of conduct-nya kita begini, ya. Apakah keputusan kita begini ini reflecting hal yang seperti ini, gitu ya. Dan yang penting lagi adalah role modeling.
Maksudnya role modeling itu ya kita harus nyontohin juga bahwa apa yang kita omong itu apa yang kita lakukan, gitu. Tentunya kita nggak akan bisa menyenangkan hati semua orang pada setiap keputusan kita. Dan mungkin agak berbeda mungkin dalam situasi bukan perusahaannya, tapi di perusahaan ini kan bukan demokrasi. Jadi tetap ada mungkin keputusan-keputusan yang tidak bisa menyenangkan atau tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Gitu sih. Nah, kalaupun misalnya katakanlah ada perbedaan seperti tadi bukan karena value tapi karena perbedaan latar belakang, saya langsung kasih contoh gitu. Misalnya orang British gitu ya. Mereka misalnya kalau keberatan mereka tidak akan langsung nolak gitu, tapi give me time to think about it misalnya, kasih aku waktu. Nah, sedangkan misalnya dari kita nganggap bahwa ini siapa tahu ini orang ini setuju gitu ya. Nah, hal seperti itu gimana caranya, dan Susan sendiri butuh berapa waktu untuk bisa sampai adaptasinya, butuh berapa waktu untuk adaptasi sehingga akhirnya bisa mengcover semuanya itu? Memang kalau kita bekerja dengan orang multiple culture ya, itu ada istilahnya high context atau low context. Indonesia ini low context. sama timnya kita juga sama kan. Oh iya Bu, gitu. Kianya ini di belakangnya, oh enggak loh. Nah kayak gitu. Satu, pahami bahwa kemungkinan seperti itu selalu akan terjadi. Selalu akan terjadi. Nah, penting sekali makanya kita punya kesepahaman yang sama berdasarkan fakta. Kalau misalnya ada orang bilang, oke, kasih saya waktu gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, kasih saya waktu, kapan kamu bisa kasih decision ke kita? Karena impact-nya begini. Jadi kita selalu menjelaskan dari what, how, dan impact-nya seperti apa. Sedirect mungkin, sesimpel mungkin. Gitu. Dan mungkin juga penting kita ngomong bahwa it's okay kalau kamu bilang enggak. Ya, it's okay kalau kamu disagree gitu ya. Jadi mereka juga merasa oh ya, this is a safe environment. Jadi sebenarnya kuncinya bekerja dengan orang multiple culture itu, kategori safe environment untuk mereka itu juga beda-beda. Ada orang yang kalau kita bisa pernah pergi bareng, dinner bareng, itu mereka udah kerasa safe. Atau ada orang yang mungkin safe-nya bagi mereka itu something else gitu ya. Mereka butuh track record dulu, butuh ini segala macam, baru mereka percaya sama kita. Tapi dalam conversations, kita juga nggak bisa curigaan sama orang, itu nomor satu. Selalu punya positive thinking bahwa ini selalu ada solusinya. Selalu ada solusinya, selalu bisa dibicarakan. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita bisa bertanya sampai kita menemukan jawaban yang spesifik. Ya, bertanya sampai kita tentunya bertanya dengan respectful ya. Kita bertanya gitu ya. Apa kira-kira yang menghentikan kamu untuk bisa memberikan final decisions? Apa kekhawatiran kamu misalnya seperti itu. Nah, rata-rata kalau kita ngomongnya dan bertanyanya, mengklarifikasinya ini dengan sabar, itu kita akan come into conclusion sih sebetulnya dengan orang dengan multiple karakter yang berbeda-beda maupun culture yang berbeda-beda juga mereka akan come up dengan satu keputusan yang sama. Nah, kira-kira butuh berapa waktu bagi Susan sendiri untuk bisa overcome itu semua? Itu tergantung. Jadi tergantung kompleksitas dari topik ataupun stakeholder yang kita harus manage. Misalnya dulu pada saat saya hanya memanage satu aplikasi spesialis gitu ya. Nah ini group of people-nya ini nggak terlalu banyak dan rata-rata memang punya pola pekerjaan yang kurang lebih mirip. Meskipun itu di Indonesia, di luar, di Europe itu nggak terlalu kompleks. Untuk yang sifatnya simpel seperti ini sebenarnya cukup straightforward sih, nggak terlalu susah, nggak terlalu berbelit. Nah, yang susah, kayak misalnya begini, tahun kemarin itu saya dapat kesempatan untuk bisa join di salah satu program yang diadakan untuk pemimpin servis di negara-negara di dunia gitu ya. Jadi kita ada meeting dan kita ngomonginnya adalah masalah konsep gitu, masalah planning, masalah yang lebih long term.
Nah, otomatis di situ kita akan kelihatan bahwa ada layer-layer lain nih. Misalnya ada layer-layer yang sifatnya itu kaitannya dengan orang productions, atau ada kaitannya dengan orang R&D, ada kaitannya dengan orang regulatory, ada kaitannya dengan mungkin ya dengan level yang berbeda-beda begitu ya. Ada orang yang pernah punya pengalaman bekerja di Asia Pasifik, ada yang nggak sama sekali, ada yang mungkin dari kepentingan yang berbeda gitu ya, mewakili market tertentu yang memang ya is a global leader lah, misalnya seperti itu. Satu, kita mesti aware bahwa kompleksitas seperti apa yang pas kita masuk ini. Untuk kompleksitas seperti ini, maka kita butuh multiple engagement plan. Ya, multiple engagement plan ini kita harus pastikan bahwa kita mengerti betul pada saat kita ngomong sama orang regulatory, sudut pandangnya dia, tujuannya dia apa, ya? Karena pada akhirnya kita harus kerja sama-sama sebagai satu tim untuk come up untuk satu tujuan, misalnya untuk sustainable customer service process, misalnya seperti itu. Jadi apa ini untuk Indonesia, apa ini untuk misalnya untuk Brazil, untuk Kenya, itu mungkin bisa jadi berbeda. Tapi kita harus pahami dulu kompleksitasnya seperti apa. Nah, yang seperti ini memang nggak gampang kok. Jadi semakin kompleks, bahkan mungkin bertahun-tahun pun perlu. Atau bahkan kita perlu dedicated time untuk bisa mengerti prosesnya seperti apa. Ya, jadi itu sangat tergantung kompleksitas dari stakeholdernya kita. Yang perlu kita pahami adalah ya tadi, mereka tuh goalnya apa sih? Bagaimana kita align, kita punya goal sama goalnya mereka dan point of view mereka dan realitinya mereka. Sangat berbeda. Kita berharap orang Indonesia sangat orang Indonesia rata-rata kalau misalnya diminta, saya minta sama teknisi saya minta tolong ya kamu bisa kerja jam 8 malam. 99% mereka jawab pasti iya. Ya, mereka nggak akan keberatan. Tapi kan sangat berbeda kalau kita berbicara dengan negara-negara yang sudah mature, yang sangat mempertimbangkan work-life balance. Yang jam 6 sore toko tutup, ya bagi mereka is a big thing. Bagaimana kita respectful untuk sesuatu hal yang seperti ini. Bukan berarti salah loh, itu realitinya mereka yang kita harus hormati. Gitu, yang kita harus hormati. Bahwa jangan sampai kita, biasa teknisiku ya gitu kok, ya kan. Tapi begitu kita menerapkan itu ke orang dengan background berbeda, kita mesti mindful tentang hal-hal seperti ini sih. Ini perlu nambah extra time ya. Kalau nggak gitu kita nanti lanjut sesi 2. Tapi begini, saya ada beberapa pertanyaan. Misalnya, contoh, Susan sendiri kan juga sudah dipercaya dengan posisi seperti ini, terus juga sampai meeting di luar negeri apa gini. Nah, kira-kira apa yang membedakan kenapa sih harus sampai meeting di luar negeri dan sekarang padahal ada Zoom gitu ya, ada online gitu. Apa bedanya itu dengan sampai harus ke luar negeri gitu? Kira-kira difference-nya apa? Yang kedua, dengan meeting di luar negeri itu apa yang Susan dapat gitu? Jadi sebenarnya online platform itu memang sangat efektif, efisien. Tapi hanya akan bisa sangat produktif kalau sebelumnya kita ada face to face. Ya, itu juga berlaku sebenarnya untuk customer juga sama. Zaman COVID kita bisa nih full online gitu. Tapi apakah terus bisa kayak gitu? Tentunya nggak bisa. Namanya kita manusia tetap perlu real interactions. Kenapa kita ada meeting yang sifatnya di luar negeri gitu ya? Karena gini, kalau di company saya kan produk ini productionnya dan R&D-nya itu berpusatnya ada di beberapa tempat gitu. Ada yang di Europe, kemudian ada yang di US, ada di belahan dunia yang lainnya juga ada. Nah, mereka punyanya adalah general requirement tentang bagaimana mendeploy produk ini ke market-market. Tapi regulasi, situasi, maturity dari satu market itu antara satu negara dan negara lain itu berbeda. Misalnya kita ngomong Asia Pasifik aja. Asia Pasifik antara Cina, Jepang, Korea, Indonesia, bahkan Australia itu sangat berbeda. Jadi pada saat kita meeting di regional itu punya hub di mana dia sifatnya seperti semacam second level support. Jadi mereka akan perpanjangan tangannya global untuk mereka itu membantu market-market ini supaya growth-nya menjadi satu yang sustainable dan marketnya itu bisa bertumbuh sesuai dengan keinginannya perusahaan gitu. Jadi di level regional kita akan mendapatkan customized
strategi untuk Asia Pasifik gitu ya, untuk region Asia Pasifik yang bisa kita tirukan dan banyak sekali best practice. Misalnya gini, satu produk tertentu gitu ya sudah di launch di market Jepang lebih dulu. Terus Indonesia mungkin baru 2 tahun berikutnya. Nah, kemudian kita bisa mengcopy dan mengadapt sesuai dengan konteksnya lokal apa yang sudah terjadi di Jepang. Jadi memperpendek waktu lesson learn. Terus kemudian terjadi namanya cross collaborations. Misalnya kita punya namanya konsepnya cross border support gitu ya. Jadi bisa jadi gini, Indonesia saat ini kita butuh tenaga ahli untuk set up automations. Nah, kita belum punya nih tenaga ahlinya. Kita bisa dalam regional konteks ini, di networknya kita ini, kita bisa minta bantuan ke China untuk deploy engineer-nya mereka ke kita. Hal yang lain yang juga adalah urusan development and shaping gitu ya. Shaping dalam artian support seperti apa sih yang dibutuhin marketnya kita. Itu. Nah, di regional dan di global ini kita bisa melihat hutan yang lebih luas. Bukan hanya hutannya Indonesia, bukan hanya mappingnya Indonesia. Di situ bikin kita tahu what is next. Karena biasanya ada polanya. Apapun yang terjadi misalnya di country tertentu itu sudah dialami di country lain dengan tipikal market yang sama dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, eksternal faktornya seperti itu ada pola-pola yang sama. Jadi dari situ kita akan bertumbuh gitu ya, bertumbuh. Dan dari regional dan global ini kita punya kesempatan baik itu di mentorin maupun ada coach gitu ya. Jadi mereka bisa membantu kita dari proses leadershipnya kita juga, gitu ya. The way we think, the way we make decisions, the way we engage to people, the way we talk, post questions juga ke orang-orang, mungkin itu juga yang di coach dan di mentoring oleh orang-orang dari network ini. Gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Tia. Gimana caranya kesempatan orang-orang Indonesia itu menurut Susan untuk berkiprah di kancah internasional gitu ya. Tadi kan kita sebenarnya sebelum recording ini kita udah ngomong nih gitu kira-kira apa yang itu saya rasa Susan juga perlu cerita juga gitu ya, apa yang dialami Susan ataupun potensi di luar negeri. Ini tidak mendukung hashtag kabur aja dulu ya. Tapi melihat memang ada banyak kebutuhan misalnya Jepang, Korea kan juga anak-anak mudanya udah semakin sedikit Nah, sedangkan Indonesia yang golden age-nya ya. Nah, itu gimana menurut Susan? Opportunity-nya itu sebetulnya untuk kita mau bekerja di dalam dan di luar negeri, bahkan nanti balik lagi ke Indonesia itu sangat luas ya. Karena khususnya kayak di bidang yang saya bekerja saat ini ya, in vitro diagnostik. Sulit loh mencari leader. Ya, sulit sekali mencari leader. Apalagi leader yang punya value yang benar, yang punya integritas, yang punya kompetensi yang baik, dan punya kesungguhan hati itu nggak banyak. Ya. Jadi makanya ada banyak juga orang asing bekerja di Indonesia, bukan hanya di company saya, tapi juga di company-company lain saya yakin juga sama ya. Ya kalau kita ngeliat di Surabaya Barat ini juga banyak kan. Nah. Yang pertama tuh kita mesti harus punya komitmen untuk develop namanya personal mastery. Personal mastery itu kita ngomongin komitmen untuk kita being mindful. Kita ini sekarang itu apa yang harus di-improve? Tadi bahasa, itu salah satu yang utama. Terus kemudian skill and kompetensi kita. Bagaimana kita secara sadar membangun kompetensi kita sebagai seorang leader, sebagai mungkin expert di bidang tertentu. Itu kita harus punya komitmen terus untuk kita membangun itu. Terus yang penting lainnya adalah untuk membangun network. Ya, jadi, saya juga termasuk orang yang mungkin agak telat urusan ini. Ya, jadi banyak kemurahan Tuhan ya, banyak Tuhan kasih banyak gitu ya. Nah, saya baru sadar tentang pentingnya networking ini mungkin 1-2 tahun ini, jujur bilang. Setelah saya banyak bergaul dengan banyak orang gitu dalam dan luar negeri, saya menyadari bahwa networking ini salah satu hal yang kunci. Dan networking yang seperti apa sih gitu ya? Networking yang seperti apa sih? Networking yang begini. Pada saat kita ada di salah satu meeting atau di salah satu pertemuan. Nah, apakah kita mengenali siapa
orang-orang di situ dan kita put an intentional approach, bukan terus kita deketin mau nawarin apa begitu, bukan ya. Tapi bagaimana kita berusaha membangun engagement untuk kita bisa belajar sesuatu dari orang tersebut. Ya, dan sangat mengejutkan bagi saya ternyata orang-orang ini yang mungkin saya pikirannya tadi ya, mungkin terlalu tinggi lah buat saya gitu ya. Mereka sangat open dan mereka willing to spend time untuk ngobrol sama kita. Ya, mereka willing dengan sangat murah hati gitu ya, spend waktu sama kita. Dan banyak sekali insight-insight yang mereka berikan, nasihat-nasihat yang mereka berikan. Bahkan di beberapa kesempatan tertentu ya, saya mendapatkan bantuan yang benar-benar bantuan. Jadi misalnya Indonesia lagi kesusahan apa gitu, terus saya bilang gini, aku tuh nggak punya skill yang ini loh. Bisa nggak, ada nggak, bisa konekin nggak dengan misalnya expert di areamu. Langsung bisa terjadi koneksi tersebut. Gitu ya. Jadi, dan ini ya, dan hal yang nggak boleh lupa adalah jangan terlibat dalam tadi ya sifatnya gosip terus kemudian yang lain-lain seperti itu ya. Fokus aja seperti Pastor Philip sering ngomong ya, harus bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Sepinter-pinter apapun kita ngomong, sepinter-pinter apapun kita networking, kalau track record kita ini dan kita ini selalu menjadi sumber masalah, itu nggak akan kemana-mana. Jadi sebenarnya opportunity di luar sana itu sangat luas dan market sangat membutuhkan. Ya. Nambahin lagi, mempertajam ya. Seberapa butuh sih sebenarnya kayak orang-orang di luar negeri untuk sebenarnya kita bisa berkiprah di sana itu? Sangat banyak ya Govandi. Misalnya gini kayak key position aja ya di organisasi saya gitu ya. Key position di organisasi saya itu setiap 3 tahun sekali mereka akan ganti. Ya, saat ini memang ada assignment, misalnya ada assignment dari Perancis, kemudian ada assignment dari Singapura, ada assignment mungkin dari negara lain juga. Dalam berapa tahun sekali mereka akan ganti. Sebetulnya mereka juga berharap posisi kunci ini juga diisi sama orang Indonesia. Tapi beberapa posisi kunci ini ya either orang yang nggak mau, orang yang nggak tertarik, tadi kendala bahasa atau misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi atau memang belum ketemu yang pas gitu. Dari pengalaman mungkin company-company lain gitu ya, yang saya tahu teman-teman saya yang juga kerja di MNC, di multinational company, mereka bilang, perusahaan tersebut salah pilih, yang dipilih memang betul expat, tapi karena ya cuman untuk kebaikannya dia sendiri atau mungkin tujuan pribadinya dia sendiri dalam karir, orang expat yang masuk ke Indonesia malah justru bukan orang yang tepat gitu ya. Dan sebetulnya posisi-posisi kunci itu banyak sekali. Kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, di organisasi gitu. Maupun misalnya dari posisi kunci ini, misalnya kita buka aja di LinkedIn gitu ya. Misalnya kalau dibuka di LinkedIn, kalau kita cari gitu ya, kalau kita buka gitu ya, misalnya kita ngomongin masalah business management atau product life cycles gitu, itu akan keluar tuh opportunity di mana aja, dan mereka sangat transparan loh. Misalnya ekspektasi kompetensinya itu apa, terus ini level akan reporting tuh kemana, itu kan mengindikasikan seberapa bergengsi posisi tersebut gitu kan, terus opportunity-nya seperti apa, itu sangat banyak sekali. Belum lagi headhunter yang berkeliaran, yang berusaha mencari posisi-posisi kunci ya. Salah satu posisi kunci misalnya posisi sales marketing. Itu ya kalau di industri saya mungkin nggak sampai 10 orang mungkin yang bisa menduduki key posisi itu. Gitu. Jadi kesempatan untuk orang Indonesia ya sangat banyak sekali. Gimana Meti? Wah ini saking waktunya nggak ini ya, nggak cukup bisa kita kali lagi loh. Benar. Seperti ini. Mungkin pesan terakhir buat para penonton, kira-kira ada message apa dari Cik Susan untuk para viewers Marketplace Wisdom ini untuk mereka mempersiapkan diri khususnya di tahun ini ya, di tahun International Blessings dengan peluang-peluang yang akan muncul, ada pesan khusus apa dari Cik Susan? Mungkin buat teman-teman yang juga berkarir gitu ya di manapun gitu. Yang pertama ya tadi kita mesti harus fokus self improvement ya, dan jangan membatasi diri. Oh saya udah umur sekian, saya batasin diri gitu. Mungkin kalau bahasa kita mesti fokus. Memang saya setuju bahasa Inggris tuh kayak sekarang itu udah wajib. Yang kedua adalah bahasa Mandarin mungkin itu juga gitu ya.
sangat penting sekali gitu untuk kita pelajari gitu. Dan harus selalu punya prinsip bagian dari solusi bukan bagian dari problem. Artinya jangan terlalu mengkotak-kotakkan diri. Karena dalam organisasi perubahan struktur dan perubahan job description itu sangat cepat bisa terjadi tergantung kebutuhan market. Sekarang ini modelnya kan begitu. Perusahaan mudah sekali bertransformasi. Jadi kita harus punya flexibility di sisi itu. Jadi jangan hanya menutup diri, oh ya udah saya cuma satu bidang aja. Ya, pertajam juga talenta-talenta kita ke yang lain sehingga kita selalu bisa relevan ke market. Ya, mungkin itu. Wow. Keren. Ya, hari ini kita belajar banyak ya dari seorang ibu rumah tangga yang tahu-tahu dicari, dibela-belain country manager sampai ke Surabaya untuk interview dan akhirnya kita dapat banyak berkat, banyak hikmat dari sini. Ya. Gitu. Kita bisa minta Susan untuk mendoakan para viewers. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami ucap syukur untuk pemakaian yang luar biasa buat GMS Tuhan dan juga untuk jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan multiplikasi, kami percaya juga promosi-promosi Tuhan akan terus Engkau berikan kepada setiap individual. Kami juga percaya setiap mimpi-mimpi Tuhan yang belum kejadian, kami percaya itu akan terjadi ya Tuhan di tahun ini, khususnya di tahun yang memfokuskan di international blessing. Kami mohon Tuhan kesungguhan hati, kerendahan hati terus untuk dengar-dengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu lebih daripada segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you. Oke, Meti. Pesan untuk teman-teman? Pesan untuk teman-teman yang pasti segera subscribe channel ini, bisa di like videonya, di share ke semakin banyak orang, dan tunggu episode berikutnya karena ada semakin banyak topik-topik yang akan kita bahas di channel ini. Jadi pastikan teman-teman semuanya nggak ketinggalan satu episode pun. Oke, thank you, bye-bye, God bless ya.